Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Faith vs Ignore. Yeni, Adi pulang ke rumah Bapak semalam, padahal dia beriman untuk sembuh, tekun berdoa, dan kami semua di sel grup juga terus mendukungnya dalam doa. Mengapa doanya tidak terjawab? Ujar Vina sendu. Ketika pembicaraan makin intens, terkuaklah bahwa Adi kerap mendengarkan kesaksian kesembuhan. Ada kalimat yang membuatnya terinspirasi. Mereka yang menerima kesembuhan sampai lupa kalau mereka itu sakit. Justru saat mereka lupa itulah kesembuhan terjadi. Ini menarik untuk digali lebih lanjut dan dijelaskan dengan gamblang agar kasus Adi tidak terulang lagi. Ada penyakit yang memberi sinyal rasa sakit, nyeri, pusing, dan sebagainya, sehingga orang sadar dia sakit. Rasa sakit ini sesungguhnya alarm dari tubuh, memberitahu ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Saat merasa sakit, penderita kerap kesulitan beriman karena fokus pada simptoms dan rasa sakitnya, bukan fokus kepada Tuhan. Sebaliknya, ada penyakit yang tidak menunjukkan alarm rasa sakit, sehingga penderita tidak sadar kalau dia sakit, dan kalaupun sadar, mudah untuk lupa seperti Adi. Mengira dia beriman, padahal sesungguhnya dia ignore, mengabaikan penyakitnya sehingga tidak tertolong lagi. Di mana bedanya? Perbedaannya terletak pada apa yang dilakukan saat menanti manifestasi doa, sehingga si sakit lupa pada penyakitnya. Adi berdoa ke gereja dan ke persekutuan doa, sesekali membaca firman, tetapi tidak konsisten. Berbeda dengan Lilian B. Yeomans yang hidup pada tahun 1861 sampai 1942. Beliau seorang dokter Kanada, menjadi salah satu penginjil penyembuhan yang paling terkemuka di awal gerakan Pentakosta. Pelayanannya yang luar biasa merupakan hasil dari pembebasannya dari kecanduan narkoba. Awalnya, Lilian mengonsumsi morfin agar tetap bisa segar menyelesaikan tugasnya yang bertumpuk sebagai dokter. Makin lama, dosis makin besar dan tidak terkontrol. Lilian tahu dengan medis saja dia tidak bisa sembuh, maka kembalilah dia kepada Tuhan. Saat tengah memanifestasikan kesembuhannya, Lilian terus-menerus fokus menggali firman-firman tentang kesembuhan dan berusaha sembuh secepatnya. Namun tidak kunjung ada hasilnya. Mengapa Tuhan? Tanyanya galau. Lilian membaca dan mendalami firman sekedar supaya sembuh. Hingga suatu ketika Lilian mendapatkan pewahyuan yang baru. Sekarang dia menggali firman dan fokus bukan sekedar mengejar kesembuhan, tetapi karena rindu mengenal Tuhan. Saat Lilian membaca dan mendalami firman, pola pikirnya berubah. Semakin selaras dengan pikiran Tuhan, Roh Kudus melukiskan gambaran kesembuhan dalam hatinya. Firman itu roh dan hidup, berkuasa mencipta, termasuk menciptakan kesembuhan, pemulihan, bahkan mengganti organ yang rusak dengan organ yang baru. Dia Allah apa yang sulit baginya. Hari demi hari berlalu. Lilian menenggelamkan diri dalam hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan serta menikmatinya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal memerintah dalam hati dan pikirannya.
Lilian nyaris lupa pada penyakitnya. Hatinya yang full firman mengarahkan pikirannya hanya tertuju pada Yesus. Hingga suatu ketika dia sadar ternyata kecanduannya sudah lenyap. Perhatikan, Lilian dan Adi sama-sama nyaris lupa pada penyakitnya. Lilian lupa sakit karena gambaran kesembuhan yang dilukis oleh Roh Kudus sedemikian kuat tertanam di hatinya, dan pengenalannya yang mendalam melalui firman yang dibaca dan digalinya membuatnya menyadari sedemikian dalamnya kasih Tuhan kepadanya. Di mana ada kasih, di sana tidak ada ketakutan. Imannya teguh, ini faith, ini iman. Adi tidak melakukan bagiannya untuk mendekat kepada Tuhan. Dia berharap dan merasa beriman, tetapi iman yang sesungguhnya hanya bisa timbul melalui pendengaran akan firman Kristus. Demikian juga saat mendeklarasikan firman, iman dilepaskan, perlu diperkatakan dengan iman. Tanpa iman jadi perkataan kosong yang tidak ada kuasanya. Deklarasi firman bukan mantra. Adi sesungguhnya takut dan tidak berani menghadapi penyakitnya, dan memilih berlindung di balik keyakinannya sendiri tanpa ada dasar firman dan rema, suara Tuhan yang hidup atau quickening spirit, bahwa manifestasi kesembuhan sedang terjadi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Tanpa iman seorang pun tidak berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Saya pun belajar, bagaimana dengan Anda? Tanpa iman tidak ada yang mungkin terjadi. Dengan iman tidak ada yang mustahil. Quote dari Mary McLeod Bethune. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.